Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Tajuddin Ismail, mahasiswa PPG batch kedua tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 251041830899. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 4 di SD Negeri 30 Palembang dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi ya, pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, hari ini kita seperti biasa akan belajar tentang sifat-sifat Rasulullah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Siapa pimpin doa? Oke, Aryo, silahkan Aryo. Ya fahu qauli Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Aryo yang telah memimpin doa kita hari ini. Baik, Pak absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Fawaza. Oke, Fawaza. Siapa lagi? Sudah, satu orang ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Syaraya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, terima kasih ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas bab 7 ya, tentang beriman kepada Rasul Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan arti iman kepada Rasul Allah. Yang kedua menyebutkan sifat-sifat apa saja yang ada pada diri Rasul. Oke. Agar suasana kita lebih santai ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita speaking dulu. Aku anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Oke, baik. Pak nanti akan tampilkan video. Silahkan disimak videonya ya. Kita lihat, kita ambil pelajaran apa yang ada di dalam video pembelajaran ini. Menurutmu, tokoh idola artis, presiden, Mandela, atau para leader sosial? Iya, tidak masalah kita mengidolakan seseorang asalkan orang itu baik. Namun, alangkah baiknya jika kita mengidolakan para nabi dan rasul. Karena Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surah Al-Azhar ayat 21. Sahabat solid, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad
Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mendengar pertama tentang video pertama ya, tentang makna beriman kepada Rasul Allah. Oke, coba ada yang tahu arti Rasul apa? Apa arti beriman kepada Rasul? Amira? Oke, bagus. Percaya kepada Rasul. Oke, tepuk tangan untuk Amira. Ya, jadi iman kepada Rasul itu artinya percaya kepada Rasul. Tadi iman kepada Rasul tuh percaya kepada Rasul. Kalau iman kepada Allah apa? Percaya kepada Allah. Oke, bagus Sahaludin. Percaya kepada Allah. Jadi kita sebagai muslim harus yakin ya, harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Pencipta. Jadi kita sebagai manusia enggak serta-merta jadi langsung timbul manusia, enggak. Tapi kita diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Oke, siapa Rasul yang pertama? Yang pertama kali Nabi dan Rasul yang pertama? Nabi Adam. Oke, bagus. Nabi Adam. Ada berapa Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui? Yang dalam Al-Quran ada berapa? Ayo, ada berapa? Oke, Aryo, ada berapa? Iya, Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran ada 25 Iya, 25 Nabi dan Rasul. Oke. Tapi ada keseluruhan jumlah Nabi dan Rasul. Nggak disebutkan ada juga. Ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada 124.000 banyak sekali. Ada 124.000 Nabi dan Rasul. Tapi yang harus kita ketahui ada 25 Nabi. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Oke, yang kedua Nabi Idris. Nabi yang ketiga adalah Nabi Nuh. Oke. Nabi yang terakhir siapa? Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Khotamul Anbiya, Nabi penutup. Oke, Nabi yang 25 ini, ataupun yang 124.000 ini, itu ada sifat-sifat wajibnya. Nanti kita pelajari ya. Oke, yang pertama kita belajar dulu, kita yakini dulu bahwa Nabi dan Rasul ini ada dan mereka utusan Allah. Oke, di antara 25 Nabi ini ada yang dikasih kitab. Rasul tidak boleh berbohong. Kalau bohong berarti bukan Rasul. Nabi dan Rasul tidak pernah bohong. Nabi dan Rasul selalu jujur. Oke. Terus Nabi dan Rasul juga menyampaikan wahyu. Ini arti tabligh ya. Menyampaikan wahyu. Jadi wahyu yang Allah kasih melalui malaikat Jibril itu diwahyukan kepada Rasul dan disampaikan kepada kita semua. Oke, kalau Nabi Muhammad wahyunya apa? Kitabnya Iya, itu adalah wahyu dari Allah. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita semua. Oke. Rasul juga punya sifat amanah. Apa arti amanah? Iya, terpercaya. Percaya ya. Oke, terpercaya. Terus Nabi juga punya sifat patonah. Apa patonah? Iya, cerdas. Ini cerdas ya. Jadi mustahil kalau Rasul itu punya sifat yang bodoh. Tuh kebalikannya yang di bawah. Nabi mustahil punya sifat dusta. Nggak mungkin Nabi berdusta. Nabi mustahil menyembunyikan wahyu. Nabi juga mustahil berkhianat. Dan Nabi juga mustahil bodoh. Nggak mungkin. Nabi itu orang yang pintar. Baik.
kita akan membagikan LKPD ya. Ini adalah tugas kelompok, sudah dibagi ya. Ada kelompok 1 mana? Oke, angkat tangan. Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Ya, kelompok 4? Oke, kelompok 5? Oke. Nah, ini ada sifat-sifat Rasul ya. Nih. Cara petunjuk pengerjaannya, lihat ke depan dulu biar kalian nggak salah. Nah, ini tulis nama kelompoknya. Misalnya kelompok 1 di sini. Ini kelasnya kelas berapa? Kelas 4D. Terus ini sifat wajib. Kalian garis nak. Sidik itu yang mana? Oke. Terus lagi aja. Siapa? Oke, berbagi ya, berbagi pekerjaannya bagi sama teman. Ya. Ya. Oke, sudah? Sudah, silakan dikerjakan. Ya, kerjasama nak sama temannya. Mana pasangannya? Kalau misalnya ada yang perlu ditanya, tanya sama Pak. Ya. Ya, boleh ditanya. Pak kasih waktu berapa? 15 menit ya. Dikerjakan ya. Oke, insya Allah selesai. Kalau ada yang belum paham, tanya sama Pak. Oke, ya benar. Aman. Ini? Ya, garis saja, garis lah. Mana pasangannya? Sidik itu yang mana? Kayak yang di ini nak, yang ditampilkan. Ini ya. Ya, kalian lihat. Nah, pasangannya ya. Sidik itu pasangannya apa? Pasangannya sidik itu pasangannya apa? Ya, oke. Ya, oke. Ya, benar. Terus amanah yang mana amanah? Nah, ini kebalikannya. Tuh lihat tuh. Kan kalau hizib itu apa? Dusta. Kebalikan dari dusta apa? Nah, yang mana jujur ini? Itu maksudnya. Iya. Jujur, yang mana jujur? Iya, bagus. Kebalikannya ya. Terus kebaikan khianat apa? Khianat tuh apa? Khianat. Lihat. Iya, berkhianat. Kalau berkhianat itu kebalikan berkhianat apa? Oke, terpercaya. Apa ya terpercaya di sini? Iya, benar. Amanah. Oke, ada yang belum paham? Ini benar. Ini juga diisi anak. Nah, ini kan sidik nih. Sidik kan benar artinya kan? Sidik kan benar. Lawan katanya apa? Oke, sudah. Oke, Pak minta ada yang presentasi. Siapa yang siap? Oke, kelompok Amira boleh. Yuk, maju. Baiklah teman-teman, Kami akan mempresentasikan hasil jawab diskusi kami. Oke. Ketiga, tuliskan satu contoh mukjizat. Apa? Mukjizat Nabi Musa adalah bisa membelah laut. Bagus sekali. Membelah lautan Nabi Musa. Nomor 4. Bagaimana cara meneladani sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari? Waktu ulangan tidak boleh. Oke, bagus. Waktu ulangan tidak boleh mencontek. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Amira. Oke, terima kasih ya. Baris yang rapi saya. Sana. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan Rasul? Apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Benar ya? Oke, yang kedua, mengapa Allah mengutus Rasul kepada manusia? Sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Iya, bagus sekali. Sebagai contoh bagi kehidupan manusia. Oke, nomor 3, mukjizat apa? Satu orang nabi apa? Nabi Musa membelah lautan. Iya, boleh. Nabi Musa membelah lautan.
Nomor 4, meneladani sifat sidik. Apa? Waktu sholat tidak boleh main-main. Iya, boleh juga, harus jujur ya. Kita sholatnya jujur, nggak boleh main-main. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Aryo dan Gibran dan kawan-kawan. Silakan duduk. Masih semangat? Oke, coba kita ice breaking dulu sebentar. Kita ice breaking, tepuk lop ya. Oke. Tepuk lop. Lap kecil, lap sedang, lap besar. Oke, sekali lagi. Tepuk lap. Lap kecil, lap sedang, lap besar. Oke, baik. Masih ada 2 kelompok lagi. Ada yang mau maju lagi? Ya. Boleh? Early. Ya, kelompok yang laki-laki dulu sebelah sana. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul kepada manusia untuk apa? Sebagai contoh bagi manusia. Iya, sebagai contoh. Bagus, good. Nomor 3, tuliskan 1 contoh mukjizat. Apa? Berbicara pada hewan. Nabi apa berbicara kepada hewan? Sulaiman. Oke, Nabi Sulaiman berbicara kepada hewan. Ya, bagus. Nomor 4, cara kita meneladani sifat jujur dalam kehidupan. Apa? Tidak boleh menyontek. Iya, tidak boleh mencontek saat ulangan. Oke, bagus. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok kelompok Sahal dan teman-teman. Oke. Terakhir kelompok Erli. Mau maju? Nggak usah. Nah, oke, baik ya. Ya, silakan dikumpul LKPD-nya. Silakan sini. Ya, hari ini selesai kita pelajaran kita hari ini. Oke. Tadi kita belajar yang pertama tentang apa, Nak? Tentang beriman kepada Rasul. Yang kedua, apa yang kedua? Iya, menyebutkan sifat-sifat Rasul. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, apa pertanyaan? Ya, apa pertanyaannya? Iya, teman kita bertanya, apakah setiap Rasul itu punya sifat wajib? Ya, semua Rasul ada 4 sifat wajib. Ya. Yang pertama, Rasul punya sifat apa? Sidik. Yang kedua, Rasul punya sifat tabligh, menyampaikan. Yang ketiga, punya sifat amanah, terpercaya. Yang keempat, patonah, cerdas. Jadi semua Rasul punya sifat dan punya sifat juga mustahil ya, yang ada pada diri Rasul. Oke, cukup ya hari ini ya. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Nanti kita pertemuan berikutnya tentang sifat apa? Tentang tujuan diutusnya Rasul. Oke, cukup ya. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Pak Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya.